Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ai hada faslun. Ini adalah sebuah fasal fi bayanima, di dalam menerangkan sesuatu. Yahrumu, yang haram, istimaluhu, menggunakan ma. Minal awani, ya, dari beberapa wadah atau bejana, wama, dan sesuatu yajuyu yang boleh. Wabada'a, dan musonef memulai, bil awali, dengan yang awal, faqala, lalu musonef berkata, wala yajuyu, dan tidak boleh. Nah, tidak boleh di sini artinya haram. Wala yajuyu, dan tidak boleh, fi ghairi daruratin, dalam keadaan selain keadaan darurat. Lirajulin, bagi laki-laki, awim ro'atin, atau perempuan. Apa yang haram atau apa yang tidak boleh, fa'ilnya belum disebutkan. Istimalu syai'in, menggunakan sesuatu. Min awanid dahabi, dari wadah-wadah yang terbuat dari emas, wal fiddati, dan perak. Jadi madhab kita Imam Syafi'i dalam kitab Fathul Qorib itu haram menggunakan sesuatu disebut wadah atau bejana yang terbuat dari emas ataupun perak. Lafi aklin, haram juga untuk makan, wala fi surbin, dan juga untuk minum, wala goirihima, dan haram juga untuk selain makan dan minum. Yang diharamkan ini menggunakan wadah, bukan makan atau minumnya. Wakama yahrumu, dan seperti halnya haram. Apa yang haram? Istimaluma, menggunakan barang atau sesuatu. Kalau ada ma dimaknai sesuatu, ma-nya adalah ma isim mausul, yang mana isim mausul itu membutuhkan selah. Selah itu apa? Simpelnya ada jumlah setelah ma, dan jumlah tersebut mempunyai aid, ya, yang kembali pada ma, atau domir yang kembali pada ma, yakni isim mausul. Dukiro, nah dukiro ini adalah jumlah fi'liyah. Nah, setelah isim mausul harus ada selah yang berupa jumlah, baik jumlah fi'liyah maupun jumlah ismiyah, atau sibah jumlah juga boleh, yakni jar majrur atau dhorof madruf. Dukiro, yang telah disebut. Yahrumu, haram. Ittikhaduhu, ittikhad itu membuat atau menyimpan juga. Ittikhaduhu, ya, ittikhaduhu, menyimpan perkara atau barang tersebut, min ghairi istimalin, tanpa menggunakan. Jadi kita mempunyai barang yang terbuat dari emas, kita simpan, tidak digunakan. Fil asohi, menurut kaul asoh, menyimpan barang yang terbuat dari emas itu juga tidak diperkenakan alias diharamkan. Alasannya menurut kaul asoh, ketika kita menyimpan barang, ya, menuntut potensi untuk menggunakan barang tersebut. Makanya menurut kaul al asoh, yakni kaul yang kuat di sini, diharamkan juga. Nah, kalau dalam ada istilah fikih ada al asoh, berarti ada khilaf. Ya, pasti ada yang mengatakan boleh, asal yakin tidak digunakan. Nah, berhubung ini kitab Fathul Qorib tidak membahas tentang perbedaan al-asoh atau qaul soheh. Wayahrumu, dan haram. Aidon, juga. Apa yang haram? Al-ina'u, sebuah bejana atau bejana. Al-matliyu, yang tersepuh. Sepuh itu yang di, apa ya istilahnya itu, kalau mas-masan itu ada cairan emas yang ditempelkan pada barang tersebut. Nah, itu bahasa Jawanya disepuh. Al-matliyu, yang disepuh, atau ditempeli juga boleh, atau dicampuri juga boleh. Dicampuri dengan apa? Bidahabin, dengan emas, au fidotin, atau perak. Jadi ada barang, sebuah wadah yang dilapisi dengan emas atau perak, itu juga haram. Inhasola, dengan catatan inhasola, jika hasil, minat tolai, dari sepuhan atau lapisan tersebut, syai'un, sesuatu. Syai'un ini adalah fa'il dari hasola.
Syai'un sesuatu biardihi. Dengan apa cara memanaskannya? Alan nari, di atas api. Jadi ketika ukurannya wadah yang tercampuri atau terlapisi emas atau perak itu diharamkan, in hasola minat tolai syai'un, artinya ketika wadah tersebut dicoba dipanaskan dengan api dan mampu meleleh emas atau peraknya, ukurannya itu banyak dan itu yang diharamkan. Tetapi ketika ada wadah hanya dilapisi emas yang sangat sedikit sehingga ketika dipanaskan dengan bara api tidak mampu meleleh, maka itu tidak diharamkan. Karena apa? Saking sedikitnya. Nah, di sini catatannya barang atau wadah yang dilapisi dengan emas yang diharamkan adalah ketika lapisannya itu banyak. Banyaknya seberapa? Ketika dipanasi dengan api mampu meleleh. Wayajuyu, dan boleh. Kalau boleh berarti halal. Kalau layajuyu tidak boleh berarti haram. Wayajuyu, dan boleh. Istimalu inai goirihima, menggunakan wadah selain emas dan perak. Ini susunan idhofah. Istimalu mudhof, inai mudhof ilaih, sekaligus menjadi mudhof dari goirihima. Goiri itu mudhof ilaih dari mudhof inai, hima mudhof ilaih dari mudhof goiri. Nah, susunan idhofah itu tidak boleh ditanwin, ya. Istimalu inai ghairihima, menggunakan wadah selain emas dan perak itu dibolehkan. Ai ghairi dahabi, artinya selain emas, wal fidoti, dan perak. Minal awani, dari beberapa wadah atau bejana, an-nafisati, yang indah, kaina yakutin, seperti wadah yang terbuat dari permata. Nah, terbuat dari permata malah diperbolehkan, atau batu yang indah itu malah boleh. Kenapa seperti itu? Nah, karena ada hadis la tasrobu fi aniyati dhahabi wal fidoti. Janganlah kalian minum dalam wadah yang terbuat dari emas dan perak. Nah, itu larangan dari hadis, ya. Makanya kalau selain itu malah diperbolehkan yang indah-indah itu. Yang penting bukan emas dan perak. Wayahrumu, dan haram al-ina'u, wadah al-mudhabbabu, yang ditembel atau dilapisi bidobati fidotin, dengan tambalan perak, kabirotin, yang banyak, urfan, secara uruf, lizinatin, karena untuk perhiasan. Jadi haram juga sebuah wadah yang dilapisi dengan perak secara banyak. Tadi kan boleh asal tembelan atau lapisannya itu sedikit. Nah, ini kalau banyak itu tidak boleh dengan tujuan untuk perhiasan. Misal kita mempunyai wadah pengen dilapisi dengan perak, tujuannya apa? Ya perhiasan aja untuk mempercantik, itu tidak boleh. Nah, itu kalau secara uruf dan untuk perhiasan. Bagaimana kalau tidak untuk perhiasan? Nah, di sini diteruskan fa'ingkanats, dan jika atau lalu jika tembelan tersebut kabirotan, itu banyak, lihajatin, karena ada hajat. Nah, hajat di sini ya pokoknya yang menuntut untuk menembel, entah itu bolong dan harus ditembel dengan perak atau bagaimana, pokoknya ada hajat. Jaya, maka diperbolehkan ma'al karohati, tetapi makruh. Jadi kalau tembelan terbuat dari perak banyak, tetapi karena ada hajat, bukan untuk berhias atau untuk mempercantik doang, maka boleh tetapi makruh. Ausogi rotan, atau tembelannya sedikit, urfan, secara uruf. Nah, kalau dibahas secara uruf, secara masyarakat itu pokoknya orang-orang menganggap bahwasanya itu sedikit. Nah, kalau secara uruf itu sedikit, bagaimana? Ya, lizinatin, karena untuk perhiasan, kurihat, maka dimakruhkan. Kalau tembelannya hanya sedikit, ya, meskipun untuk perhiasan atau untuk keindahan itu diperbolehkan tetapi makruh. Ini kalau tembelannya apa? Sedengan perak. Auli hajatin, nah kalau sedikit dan karena ada hajat, fala tukrohu, maka tidak dimakruhkan. Amma dobatu dahabi, lah sedangkan kalau tembelannya itu terbuat dari emas bagaimana? Amma dobatu dahabi. Adapun kalau tembelan itu terbuat dari emas, ya ingat ketika ada amma, ya, itu nanti jawabnya menggunakan fa. Kalau dalam simpelnya pokoknya setelah ada amma, nanti cari fa setelahnya, itu menjadi jawabnya. Amma dobatu dahabi. Adapun tembelan yang terbuat dari emas,
Fatahrumu maka haram apa dobah tembelan tersebut mutlakon secara mutlak. Kalau tembelannya dengan emas baik sedikit atau banyak, atau karena untuk perhiasan atau karena hajat, itu mutlak diharamkan. Kama seperti keterangan sohaha yang telah mensohehkan, atau kama seperti hadis sohaha yang telah mensohehkan hu engma an-Nawawi Imam An-Nawawi. Sumakola wallahu alam bisawab.